Fauzani akan menjelaskan mengenai multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran merupakan suatu kombinasi dari berbagai macam media pembelajaran seperti teks, video, animasi, dan lain sebagainya yang dikombinasikan menjadi satu menggunakan perangkat elektronik seperti komputer. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen multimedia. Komponen multimedia pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu yang berbentuk diskrit tidak terbatas oleh waktu dan berbentuk kontinu yang terbatas oleh waktu. Untuk komponen multimedia diskrit itu terdapat teks, grafis, foto, dan gambar. Teks itu sendiri adalah suatu media pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk kalimat maupun kata-kata. Sementara untuk grafis, foto, dan gambar merupakan media pembelajaran yang menyajikan data berorientasi pada visual atau indera penglihatan. Nah, untuk yang jenis kedua, yaitu yang sifatnya kontinu atau terbatas oleh waktu, itu terdapat menjadi tiga bagian komponen, yaitu ada audio, animasi, kemudian video. Untuk audio ini biasanya dalam media pembelajaran itu berbentuk musik, voice record, kemudian efek-efek suara lainnya. Sementara untuk animasi ini dalam media pembelajaran itu suatu kumpulan dari beberapa gambar yang disusun secara bergantian dan berurutan yang nantinya akan menimbulkan efek gerak yang lebih hidup. Dan yang terakhir adalah komponen video. Di komponen video ini merupakan suatu kumpulan gambar-gambar yang disusun secara berurutan sehingga menimbulkan efek gerak. Setelah kita membahas komponen multimedia, selanjutnya saya Salsabila Putri Fauzani akan membahas tentang makna multimedia. Makna multimedia sebelum tahun 1980 adalah kumpulan dari berbagai peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya, tulisan, grafik, gambar, dan dalam kertas kanton yang ditempelkan di dinding. Setelah itu, makna multimedia setelah tahun 1980, yakni penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Setelah kita membahas makna multimedia, selanjutnya itu manfaat multimedia. Manfaat pertama yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerja di suatu mesin, tata surya, dan sebagainya. Selanjutnya manfaatnya menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Selanjutnya memperbesar benda kecil yang tidak tertangkap oleh mata, atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Selanjutnya, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar tak tunggu termuncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Baik, setelah mempelajari mengenai komponen, makna, dan manfaat multimedia, saya Fauzan Adrasianto akan menjelaskan mengenai pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Nah, di mana terbagi menjadi dua, yakni multimedia linear dan multimedia interaktif. Di mana multimedia linear ini merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Selanjutnya, contoh dari multimedia linear ini seperti TV, film, dan sebagainya. Yang kedua yaitu multimedia interaktif, di mana multimedia interaktif ini merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia ini terbagi menjadi dua, yakni multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Untuk multimedia interaktif hierarki merupakan di mana pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Untuk multimedia non-linear memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak. Untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi, pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya yaitu karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama yaitu dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang kedua yaitu bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran.
Karakteristik selanjutnya yaitu harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang terakhir yaitu interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar atau bentuk yang lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya Lukman Hakim akan menjelaskan mengenai tentang strategi penyajian multimedia interaktif dan level interaktivitas. Yang pertama, strategi penyajian multimedia interaktif itu terdiri dari drill, tutorial, simulasi, dan games. Drill adalah rangkaian soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, tutorial. Tutorial dalam metode ini, komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya ketika berinteraksi dengan komputer. Kemudian yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi adalah suatu model dari objek ataupun kejadian sesungguhnya. Yang keempat, games. Games adalah metode permainan yang dapat diakomodasikan dalam program multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya adalah level interaktivitas. Level interaktivitas adalah sebuah acuan pada tingkat keterlibatan atau partisipasi pengguna dalam suatu pengalaman interaktif. Level interaktivitas ini terdiri dari 3. Yang pertama, level yang mudah, yaitu terdiri dari navigasi video, navigasi audio, dan kontrol animasi. Kemudian level yang sedang yaitu navigasi halaman dan kontrol menu atau link. Selanjutnya, level yang sulit, yaitu terdiri dari hypermap, respon feedback. Yang ketiga, drag and drop. 4 kontrol game dan 5 kontrol simulasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.